Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar unsur-unsur tata letak dasar desain grafis. Nah, tahukah sahabat rumah belajar unsur tata letak desain grafis? Apa manfaat mempelajari unsur tata letak desain grafis? Nah, sahabat rumah belajar, unsur tata letak merupakan salah satu komponen penting dalam desain untuk menciptakan sebuah karya desain sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan. Unsur-unsur tata letak adalah sebuah karya desain yang tersusun dari unsur-unsur desain yang terdiri dari bagian-bagian terpisah, kemudian ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna. Unsur-unsur tata letak adalah untuk mempermudah dan penyusunan hierarki visual, yaitu pengurutan prioritas yang ingin ditampilkan, baik itu informasi serta unsur-unsur tata letak dari yang paling penting sampai yang tidak penting, supaya pembaca bisa menerima informasi seperti prioritas yang sudah dibuat oleh desainer. Nah, apa saja unsur penunjang dalam desain grafis? Sahabat rumah belajar, unsur penunjang dalam desain grafis ada 8. Yang pertama, garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang pertama yaitu unsur garis. Elemen pertama dan paling dasar dari desain adalah garis. Jenis garis terbagi garis lurus, garis lengkung, garis majemuk, dan garis gabungan. Penggunaan garis dalam susunan tata letak sangat vital. Penggunaan garis sering dipakai pada awal proses pembentukan suatu karya desain, yaitu sketsa. Nah, sahabat rumah belajar bisa melihat gambar di samping yang dibentuk dari garis. Nah, silakan sahabat rumah belajar cari tahu fungsi garis dan jenis garis serta kesan yang ditimbulkan. Unsur tata letak yang kedua adalah bidang. Nah, bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Nah, sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut bentuk. Nah, sahabat rumah belajar, ayo cari tahu sifat atau karakter bidang sebagai unsur penyusun tata letak. Yang ketiga adalah ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah suatu gambar yang sifatnya menerangkan atau visualisasi dari suatu uraian, baik berupa cerita, berita, karangan, maupun naskah. Hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Nah, ayo sahabat rumah belajar, cari tahu fungsi ilustrasi dan teknik dalam ilustrasi. Yang keempat, tipografi. Tipografi dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Nah, tipografi sendiri adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal
mungkin. Nah, sahabat rumah belajar, pesan dari tipografi adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Nah, sahabat rumah belajar, ayo cari tahu tipografi menurut para ahli, jenis tipografi, fungsi tipografi, kejelasan huruf dan keterbacaan, serta contohnya. Yang kelima, warna. Sahabat rumah belajar, warna dalam layout atau tata letak dapat membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas, karena Anda harus mengetahui tentang apa yang ingin sahabat rumah belajar lakukan dan ke warna apa saja yang cocok untuk tujuan sahabat rumah belajar ketika mendesain. Ayo sahabat rumah belajar, cari tahu kegunaan warna. 6. Gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua dan warna muda. Warna tua dan warna muda disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Pengaturan gelap terang pada desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna. Dapat pula diciptakan menggunakan efek khusus. Nah, sahabat rumah belajar, ayo tuliskan pengaturan gelap terang menggunakan software Photoshop dan Corel Draw. Sahabat rumah belajar juga jangan lupa cari tahu fungsi gelap terang pada unsur tata letak desain grafis. Yang ketujuh, yaitu tekstur. Sahabat rumah belajar, tekstur adalah tampilan permukaan dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda. Misalnya, permukaan karpet, baju, kulit, kayu, dan sebagainya. Nah, sahabat rumah belajar, ayo belajar membuat tekstur pada aplikasi Photoshop dan Corel Draw. Nah, di sini di tampilan ini saya tidak memberikan contoh tekstur, jadi silakan sahabat rumah belajar berkreasi. Kemudian yang kedelapan adalah ruang. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu maupun nyata. Pada karya seni 3 dimensi, kita langsung bisa merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Adapun dalam karya 2 dimensi, kita hanya bisa berhayal tentang ruang. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna, terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu, silakan sahabat rumah belajar cari tahu jenis-jenis ruang. Nah, sahabat rumah belajar, untuk mendalami lebih lanjut materi unsur-unsur tata letak dasar desain grafis, silakan pelajari buku Dasar Desain Grafis C2 kelas 10 ya, yang ditulis oleh Endi Kuswantoro Eskom NT. Kemudian, sahabat rumah belajar juga bisa mempelajari bahan ajar SMK Grafika Desain Grafis kelas 11 yang terbit tahun 2013. Oke, sahabat rumah belajar, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar, belajar di mana saja.
kapan saja, dengan siapa saja.